Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala sholatihi ala sulatihi atas karunia-Nya. Summa salamullahi ma sholatihi, kemudian sholawat dan salamnya Allah ala nabi. Mudah-mudahan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'a bitauhid, yang datang membawa tauhid, wa qad arad dinu anit tauhid, dan sungguh agama saat itu kosong dari tauhid. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan pengajian kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masih membahas tentang misi diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita itu ja'a bitauhid. Nabi itu datang membawa tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu secara bahasa al-ilmu bi anna syai' wahid, secara bahasa tuh. Secara bahasa itu disebut tauhid itu adalah sebuah ilmu untuk meyakini kalau sesuatu itu satu. Makanya tauhid, wahada yuwahidu, tauhid dari kata wahid. Jadi untuk mengesahkan sesuatu. Nah, secara bahasa. Secara syariat, tauhid itu apa? Yaqtadiru bihi ala isbatil aqaidid diniyati muktasabun min adillatiha al-yaqiniyati. Atau ada juga ifradul ma'bud bil ibadah ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha dzatan wa sifatan wa af'alan. Tauhid itu gini artinya, sebuah ilmu yang mana seseorang itu mampu menetapkan akidah agama yang diambil dari dalil-dalil yang yakin. Itu tauhid itu. Makanya nanti dalil ada dalil akli, ada dalil nafsi. Seseorang itu mampu untuk menetapkan akidah agama melalui dalil-dalil yang yakin, bukan perkiraan lagi, Pak. Ya, dalil yang memang sumbernya itu dari sesuatu yang meyakinkan. Sehingga tauhid itu ifradul ma'bud bil ibadah, mengesahkan zat yang disembah untuk ibadah. Ma'atiqadi wahdatihi, disertai meyakini tunggalnya Allah, wa tasdiqi biha, dan membenarkan daripada tunggalnya Allah, zat-zatnya, sifatan, wasifatin dan sifatnya, wa'afalan dan pekerjaannya. Jadi tauhid itu, inti daripada tauhid, kesimpulannya Pak, sebuah ilmu yang menancapkan keyakinan bahwa Allah Ta'ala Maha Tunggal.
satu ilmu yang menancapkan keyakinan bahwa yang kita sembah itu zat yang maha tunggal. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nyembah Allah tanpa tauhid pasti nggak akan beres. Contoh nih, nyembah Allah tanpa tauhid, Pak. Dia nyembah Allah tapi nggak pakai tauhid. Ketika ditanya, Allah ada? Ada. Yakin Allah Tuhan? Iya. Cuma Allah punya anak. Ini dia tidak bertauhid. Tidak bertauhid betul. Ya. Makanya kita dalam Islam itu nggak ada tauhid ilahiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Nggak bisa dipisah-pisah begitu. Tauhidnya harus ilahiyah, rububiyah, asma, sifat. 3 nggak bisa dipisah. Ya. Itulah ilahiyah, tauhid ilahiyah. Artinya tauhid yang meyakini tiada Tuhan selain Allah. Rububiyah, tauhid yang meyakini alam semesta ini ciptaan Allah. Ilahiyah, asma wa sifat. Allah memiliki asma, nama dan sifat-sifat yang harus diyakini. Itu nggak bisa dipisah-pisah begitu kayak orang Wahabi. Wahabi mengatakan Abu Lahab dan Quraisy lain masih bertauhid, tauhid rububiyah katanya. Karena ketika ditanya itu orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah. Berarti kata orang-orang Wahabi, Abu Jahal dan kawan-kawan itu bertauhid. Itu kan parah itu. Ya nggak bisa begitu. Walaupun dia meyakini bahwa tiada Tuhan, meyakini alam semesta ini ciptaan Allah, tapi tidak menganggap bahwa yang dia sembah itu hanya, ya tetap masih kafir, Pak. Ya, tetap kafir hukumnya. Bahayanya itu tuh ilmu Wahabi di situ tuh, yang musyrik dikatakan bertauhid, giliran orang Islam dikatakan kafir. Kayak kita suka tawasul katanya ya. Tawasul itu mereka anggap tidak bertauhid rububiyah. Ya. Oh ini jadi diminta selain kepada siapa yang minta selain kepada Allah? Allah, ya kan? Kita juga tahu minta sama Allah. Justru kita itu minta sama Allah ya dengan melalui keagungan seorang yang soleh. Sebagaimana dilakukan para sahabat terdahulu, mintanya sama Allah. Itulah ya. Jadi bahaya sekali tuh memisah-misah tauhid begitu. Kayak rukun iman ada 6 yang nggak bisa dipisah, nggak bisa dipisah-pisah. 1 lepas ya tidak beriman. Tauhid itu apa pokok pembahasannya? Pokok pembahasan tauhid itu banyak. Cuman yang menjadi pokok pembahasannya itu adalah tentang Allah dan Rasul. Sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul. Itu tuh inti daripada tauhid. Itu yang nanti yang lain cabang, Pak. Nanti ngebahas soal kiamat, ngebahas soal malaikat, itu nanti cabang. Cuman pokoknya ada dulu. Nanti kan pembahasan tauhid ada 3, ada ilahiyah, ada nubuwah, ada samiyah. Ilahiyah ketuhanan, nubuwah kenabian. Nanti samiyah itu kejadian-kejadian yang diceritakan dalam Quran dan hadis, adanya kuburan, alam barzakh, akhirat, adanya pertanyaan munkar, nakir. Itu nanti syariah, itu nggak pakai dalil logika, dalilnya Al-Quran, hadis, ya. Itu tuh pokok pembahasan tauhid. Kemudian nanti pada tauhid juga akan dibahas tentang samroh. Apa samroh? Samroh itu artinya hasil dari belajar tauhid itu apa? Buahnya.
Nah, orang kalau belajar tauhid, maka dia akan ma'rifatullah bil barahin al-qat'iyyah wal fauz bisa'adah al-abadiyah. Orang yang belajar tauhid pasti akan mengenal Allah dengan dalil-dalil yang pasti dan selamat nanti di akhirat dengan keselamatan yang abadi. Itu samrohnya buah belajar tauhid. Keutamaannya apa? Keutamaan mempelajari tauhid asyraful ulum. Jadi semulia-mulianya ilmu adalah ilmu tauhid. Kata Nabi dalam satu hadis Abu Nu'aim, Pak, tidak ada ilmu yang lebih utama selain ilmu tauhid dan ilmu sholat. Ilmu sholat nomor 2. Pertama apa dulu? Tauhid dulu. Percuma sholat kalau tidak bertauhid. Benar-benar percuma, Pak. Kayak sholat gak wudhu. Ya, kalau sholat gak wudhu tinggal wudhu. Kalau sholat gak bertauhid, kayak sholat tapi tidak masuk Islam, diterima nggak? Enggak. Makanya orang yang non muslim disuruh sholat dulu, disuruh bertauhid dulu. Bertauhid dulu. Nggak boleh Bapak. Kamu agamanya apa? Penghucu, sholat. Nah, ini yang nyuruh ada. Ini enggak. Jadi yang paling utama tauhid dulu. Makanya asyraful ulum kata para ulama. Tauhid itu adalah semulia-mulianya ilmu. Nah ini jarang orang yang tauhid sekarang, Pak. Se-Indonesia ini jarang. Pengajian tauhid nih. Mengatakan pengajian, Pak. Pengajian tauhid apa? Jarang sekali yang bahas tauhid. Padahal dikatakan asyraful ulum. Akhirnya apa, Pak? Karena tauhid jarang dibahas, masuklah tauhid Wahabi Indonesia. Kita kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita jarang bahas tauhid. Ya. Sekecamatan Rajet aja, saya belum pernah dengar ada pengajian tauhid. Ya. Kayaknya nggak dengar gitu, ada apa enggak saya nggak tahu. Saya nggak pernah dengar gitu, ada pembahasan tauhid, ada nggak? Gimana coba? Sekecamatan Rajet, Pak. Ya. Itu, jadi makanya tuh di apa tuh? Di Pondok Aren, di Ubedillah Hamdan, Pak, subhanallah. Beliau tuh malam Jumat ngaji satu kitab doang tauhid sampai jam 12 baru beres. Ya, dari mulai jam 9 lah. Beres jam 12. Satu kitab doang, kitab apa? Tauhid. Luar biasa ya. Alhamdulillah tuh. Jadi hatam balik lagi. Makanya ada bapak-bapak tuh udah ngaji udah berapa kali hatam. Saya tanya masih keder juga dia. Ya. Kemudian nisbat hubungan tauhid itu apa? Tauhid itu aslul ulum ad-diniyah wa ma siwahu far'un. Nisbat tauhid itu nisbat pada agama Pak nih. Jadi agama itu kan ada ilmunya. Nah, nisbat pada agama itu apa? Akarnya, Pak. Akarnya agama itu tauhid. Ya, dasarnya agama itu tauhid. Makanya dikatakan aslul ulum ad-diniyah. Jadi nisbat kepada agama itu adalah asal ilmu agama. Sebelum belajar yang lain, belajar tauhid dulu. Nah, yang lain itu cabang. Yang lain cabang. Makanya kan sudah disampaikan, Pak, ilmu agama, bukan ilmu agama, rukun agama ada 3. Pertama tauhid dulu, yang kedua Islam. Makanya pertama iman itu tauhid, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ihsan itu akhlak. Ya. Jadi aslul ulum dia mah, asal ilmu agama. Sebelum belajar sholat, sebelum belajar wudhu, itu dulu tuh tauhidnya dulu. Ya. Sedangkan yang lain itu cabang ilmu. Siapa yang merintis ilmu tauhid? Yang merintis, yang menjadikan ilmu tauhid dari Allah jelas. Maksudnya yang menyusun, Pak.
sampai kita tahu ada wujud bidang bako, sampai tahu sifat Rasul ada empat, mustahilnya ada empat, nah itu kan. Jadi disusunlah sehingga kita tuh bisa paham gitu. Siapa yang menyusunnya? Ada dua ulama besar, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Dialah pencetus ilmu tauhid. Ya, pencetus ilmu tauhid. Ya, itulah Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Itulah ya. Jadi memang luar biasa. Jadi itulah. Makanya dia yang menyusun rumus-rumusnya lah istilahnya Pak. Kalau tauhid dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam sudah ada, ya. Cuman supaya mudah dipelajari, disusunlah oleh para ulama kita. Nah kemudian beliau ini Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi Pak. Beliau menyusun tauhid ini dalam rangka membentengi pemahaman akidah yang tidak lurus. Makanya beliau itu menjaganya. Nah, ini ilmu apa namanya? Ilmu tauhid. Ya. Ini namanya ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid. Makanya para ulama berbeda, Pak. Ada yang mengatakan nih wujud kita makhluk itu ilmu tauhid, mabhasul wahdaniyah. Kenapa disebut tauhid? Karena yang dominan itu membahas tentang esanya Allah. Ada juga mengatakan ilmu kalam. Ilmu kalam, Pak. Makanya ada tuh para ulama mengatakan ilmu kalam. Ya. Jadi karena memang di dalamnya banyak sekali kalam-kalam, pembahasan-pembahasan seputar tentang ketuhanan. Ya, bahkan nanti cukup ramai debat para ulama soal kalamnya Allah. Disebutnya ilmu kalam. Ada lagi mengatakan yang lainnya, sehingga para ulama mengatakan ada 8 nama, Pak. Ada 8 nama ilmu tauhid. Nah, kita biasa nyebut ilmu tauhid. Ada yang bilang ilmu kalam. Ya, udah itu aja dulu ya. Yang lain apa namanya? Ya, itu aja dulu ya. Itulah ya. Jadi nggak ada masalah. Istimdad itu artinya sumber pengambilan hukumnya dari mana? Sumber dalilnya dari mana? Ada 2, aqliyah, nakliyah. Sumber pengambilan ilmu tauhid ada 2. 1 aqliyah itu logika. 2 nakliyah. Nakliyah itu artinya nas, Quran dan hadis. Ini penting, Pak. Kalau sesama muslim sih kita bisa pakai dalil apa Pak? Nakliyah. Tapi kalau menghadapi orang-orang ateis, orang-orang orientalis, orang-orang komunis, liberalis, mereka kan logika pakainya Pak. Makanya kan sudah saya bahas waktu itu Pak, ada seorang ulama, beliau itu sempat sakit di sebuah rumah sakit Pak, singkatnya ngobrol dengan orang ateis Pak. Nah ini beliau minta penjelasan secara logika tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masuk Islam Pak. Beliau pakai ilmu tauhid yang dikaji di kitab-kitab. Beliau bahas Pak, masuk Islam. Ya kalau pakai dalil Quran ya enggak lah, karena dia nggak percaya Al-Quran. Makanya dalilnya ada 2, ada logika, ada nas atau teks Quran, hadis. Nah kemudian hukum syaratnya apa? Hukum mempelajari tauhid. Hukum mempelajari tauhid al-wujubul aini ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa. Hukum mempelajari tauhid fardhu ain bagi setiap orang yang sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, hati-hati nih, ini fardu ain Pak ini. Ayo anak kita udah bisa belum tuh? Kalau kita udah pasti lah ya. Ini yang kita adalah anak
kita nih istilah pokoknya ya. Fardu ain bagi setiap yang sudah balik, laki-laki maupun perempuan. Itu tuh ya. Masya Allah ya. Kemudian masalah-masalahnya nanti di itu artinya pembahasan-pembahasannya isinya apa aja, di antaranya perkara wajib, jaiz, mustahil. Nanti kan di dalam ilmu tauhid dibahas tuh. Jaiz, wajib, mustahil. Logika itu permainannya, Pak. Apa pengertian wajib? Awas, wajib di sini wajib secara akal, bukan wajib secara fikih. Ya. Ada mustahil, ada jaiz. Nah itu Pak tuh. Jadi itulah ya tentang masalah tauhid. 10 totalnya Pak tuh. Ada 10 perkara yang berkaitan dengan tauhid ya. Nah kemudian Nabi kita membawa agama. Apa itu agama? Agama itu wad'un ilahiyun. Agama itu adalah undang-undang, sebuah aturan yang langsung disusun oleh Allah. Itu namanya agama. Makanya wad'un ilahiyun. Sebuah undang-undang, sebuah aturan ya yang langsung disusun oleh yang menciptakan alam semesta. Makanya hati-hati, inna dina indallah Islam, bahwasanya agama yang dibuat oleh Allah, yang langsung turun dari Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam fala yuqbal minhu. Siapa yang beragama selain agama Islam enggak diterima. Sebab selain Islam itu wad'un basyariyun, undang-undang yang dibuat oleh manusia. Banyak ya. Ya. Kristen apa aja, coba dilihat di kitab-kitab Injilnya yang bicara ya Paulus tuh. Ya. Tapi kita Pak, baik Quran maupun hadis, walaupun yang mengucapkan Nabi dari siapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi tidak pernah berbicara dari dirinya sendiri, akan tetapi Nabi berbicara dari wahyu dari Allah. Itulah Pak ya. Jadi itu makanya Nabi kita itu membawa tauhid. Nah, waqad aradinu ani tauhid. Jadi agama waktu itu kosong dari tauhid Pak. Jadi waktu itu agama memang banyak Pak. Cuman ya berantakan, nggak ada apanya Pak. Nggak ada tauhidnya. Tuhan ada 20 Tuhan. Makanya kan Nabi kita waktu mau Jumat kan sudah dibahas. Nabi kita sampai dicekek, ya digayutin badannya. Nih orang nih yang akan menjadikan Tuhan kami menjadi satu Tuhan. Ya, Nabi kita tuh sampai mau dibunuh. Untung ada siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang melepaskan cekikan orang-orang Quraisy. Jadi waktu itu memang masih kosong banget dari tauhid. Agama sudah ada. Mereka sudah beragama, cuma tidak bertauhid. Itu jadi nggak ada tauhid, kosong agama waktu itu. Nah, Nabi kita datang membawa tauhid. Itulah ya. Jadi jangan sampai kita salah milih agama ya. Nauzubillah, subhanallah. Nah, di dalam beragama Islam, kalau pengen selamat nih kata ulama nih, alamatu wujudihi, tanda-tanda adanya agama yang lurus, tanda-tanda agama yang lurus itu ada 4 tanda. Yang pertama, sidqul qasdi, benarnya tujuan. Jadi kita itu harusnya tujuan yang benar. Dalam beribadah harus ikhlas. Ini pertama yang dibahas, ikhlas dulu kan Pak. Itu tuh tanda orang beragama itu awal mulanya itu benerin dulu niatnya. Kayak kita ngaji Pak nih, niatnya apa Pak?
lillahi ta'ala. Itu yang paling luhur lillahi ta'ala, Pak. Ada orang ngaji niat biar pintar, dengan niat lillahi ta'ala lebih gede apa? Lillahi ta'ala. Tapi kalau niat pintar, nanti kalau nggak pintar, misal gua ngaji biasanya nggak pintar-pintar, bodoh baik gua. Itu udah berapa tahun ngaji biasanya ya, nggak naik pangkat gua, nggak yang manggil gua apa? Ustaz. Tuh ya. Tuh ya, jadi kalau niatnya pengen pintar, itu kadang-kadang suka kecewa. Kalau enggak, bagusnya mah lillahi ta'ala. Namanya sudah dibahas pada awal berangkat tuh, mengaji, biar Allah ridho, gitu, buat total akhirat sudah selesai. Yang kedua, wafaul ahdi, laksanakan kewajiban. Agama tuh begitu. Agama itu mengajarkan kita untuk tanggung jawab melaksanakan kewajiban. Setelah niat kita lulus, laksanakan kewajiban. Kemudian tarkul manhi, tinggalkan larangan. Itu agama tuh namanya tuh. Luruskan niat, laksanakan kewajiban. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن